Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penilai ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Rizky Riananto dengan NIM 211240743. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam di Madrasah Sanawiyah Darul Ulum Kendal, Ngawi, Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025, Bat 1 di LPTK UIN Syah M. Jamil, Jambi, Bukit Tinggi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 08 Mei 2025, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Keteladanan Kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Materi ini merupakan materi kelas 7 semester genap tahun pelajaran 2024-2025. Dan pada pembelajaran ini, saya menggunakan metode Problem Based Learning atau PBL. Seperti apa videonya? Mari kita simak bersama-sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kencan depan, gerak. Tegak, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kebiasaan pagi hari membaca surat Al-Qariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qariyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Semangatnya tetap terjaga di pagi hari. Jadi kalau bertemu lagi dengan Pak Rizky waktu pagi hari, berarti tandanya kita akan melaksanakan Sebelum pelajaran dimulai, silakan ketua kelas memimpin untuk berdoa. Silakan. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Malamul qadim mulai umadu samahu. Tanaza'atun qawli wa biyadin wa niyadi. Biastaffi min kulli dari wa nuruhu dalilun li qalbi hadahi wa hayra.
Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasanya, Pak Rizky akan mengabsen kehadiran kalian. Nomor pertama, Syarifah. Kedua, Anjani. Ketiga, Himatul. Keempat, Fatimah. Kelima, Nafila. Alhamdulillah. Pada pagi hari ini tidak ada yang absen dan semuanya sehat walafiat. Allahumma. Kesempatan kali ini pagi hari sudah bertemu Pak Rizky, berarti kita akan melaksanakan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Karena kita posisinya ada di pondok pesantren dan kalian ada laki-laki sama perempuan berbeda, bener ya? Kelasnya berbeda, bener ya? Itu tidak menjadi yang namanya perbedaan gender. Gender tahu nggak? Gender atau gender? Gender. Tulisannya gender. Nah, gender laki-laki dan perempuan itu namanya gender. Tapi tidak menutup kemungkinan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sudut derajat yang sama antara ras laki-laki dan perempuan. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa kalian sebagai perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik. Ideal, tidak hanya laki-laki saja yang menjadi pemimpin, tapi perempuan juga bisa menjadi pemimpin. Good job untuk kalian, tepuk tangan. Apa sih menjadi pemimpin itu? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu? Terus apa sih idealnya menjadi pemimpin itu? Tahu? Apakah laki-laki dan perempuan hanya ada salah satu saja yang menjadi pemimpin? Maka kita akan mempelajari tentang kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz. Pelajaran kali ini Pak Rizky sudah menyusun beberapa tujuan yang harus kita capai. Oke, kita baca bareng-bareng. Yang pertama adalah peserta didik khususnya terkait kebaikan dan prinsip demokrasi. Peserta didik dapat mengamati sistematis nilai keadilan dan prinsip demokrasi dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dengan tantangan kepemimpinan masa kini dan masa depan. Peserta didik dapat mengusulkan cara-cara mencapai tujuan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam membentuk tinggi keadilan dan prinsip demokrasi dalam konteks kehidupan pada sosial, dan masa depan. Baik, ini adalah tujuan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu dengan tema meneladani gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Tentang alokasi yang akan kita pelajari, yaitu 2 kali 40 melaksanakan ice breaking dan juga untuk merefresh kalian. Tembak! Ya. Tembak! Ya. Tembak! Ya. Tembak! Ya. Boom! Kalau boom jawabannya? Boom. Jangan, jawabannya adalah mantap. Kita ulangi lagi. Tembak! Ya. Tembak! Ya. Tembak! Boom! 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 Tembak! Boom! Tembak! Boom! Tepuk tangan untuk diri sendiri. Pembelajaran kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, Pak Rizky ingin membagikan asesmen sebagaimana pemahaman kalian dalam pelajaran yang akan kita lalui. Ternyata dari asesmen yang telah kita lakukan dari diagnostik, ternyata banyak yang belum memahami tentang konsep kepemimpinannya Umar bin Abdul Aziz, yang mana ada demokrasi dan juga keadilan yang kita akan pelajari ke depan. Baik, kita akan mempelajari, yaitu dapat mengantar dari Pak Rizky tentang Umar bin Abdul Aziz, yaitu Khalifah Bani Umayyah yang memerintah dari tahun 717 hingga 720 Masehi. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil, zuhud, dan sangat mencintai rakyatnya.
lahir pada tahun 682 Masehi di Madinah. Umar bin Abdul Aziz merupakan cicit dari Umar bin Khattab. Ia tumbuh dalam lingkungan yang religius dan mencintai ilmu ketika menjadi khalifah. Ia banyak melakukan reformasi, menghapuskan pajak yang memberatkan rakyat. Terus selanjutnya yaitu serta memperluas kesejahteraan sosial. Karena keadilannya, ia sering disebut sebagai khalifah kelima yang mengikuti jejak Khulafaur Rasyidin. Lalu Umar itu wafat pada tahun 720 Masehi dalam usia muda, namun meninggalkan warisan kepemimpinan yang dikenang sepanjang sejarah Islam. Dari sini kita harusnya sudah memahami bahwa Umar bin Abdul Aziz itu sosok dengan khalifah yang sangat bagus, ideal. Karena mempunyai karakter sebagaimana yang dicontohkan oleh sahabat dan juga Rasul. Informasi yang ada di lingkungan kita yaitu negara Indonesia. Negara Indonesia baru saja tahun kemarin telah berganti presiden. Maka sebuah kebijakan itu juga akan mengikuti dari pemimpin tersebut. Yang mana hukum juga berganti, peraturan juga berganti, pemimpinnya juga berganti. Maka dari itu idealnya untuk sebagai pemimpin yang baik dan juga sangat bagus yaitu Umar bin Abdul. Untuk mendalami pembelajaran kali ini silakan simak pada video kali ini yang telah Pak Rizky sediakan. Assalamualaikum. Kita bertemu lagi dengan Pak Rizky tentang pelajaran sejarah kebudayaan Islam, khususnya kelas 7. Yang akan kita bahas kali ini adalah teladan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang memuat tema belajar keadilan dan musyawarah dari seorang pemimpin mulia. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Beliau adalah khalifah dinasti Umayyah yang hidup pada 90. Pada pemimpin Umar bin Abdul Aziz menimbulkan sebuah pertanyaan. Yang pertama adalah, menurut kalian apa ciri-ciri pemimpin yang baik itu? Saya, Pak. Baik, silakan. Ciri-ciri pemimpin yang baik itu adalah sincere, amanah, tauhid, atau nah. Baik, itu adalah sesuai dengan anjuran Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, pernahkah kalian melihat atau mendengar berita tentang ketidakadilan? Bagaimana perasaanmu? Saya, Pak, senang. Baik. Pernah sedih, sakit hati, kecewa. Baik. Yang ketiga dan juga terakhir, apakah penting bagi seorang pemimpin untuk mendengarkan pendapat orang lain dan lantas mengapa? Saya, Pak. Silakan, Syarifah. Dia sangat penting karena setiap pemimpin harus menghargai pendapat orang lain. Baik, kanan, kiri. Sebelum menyajikan isu tentang permasalahannya akan kita bahas, maka kita melaksanakan ice breaking dulu biar kita tetap fresh. Benar? Kanan, kiri. Kata kuncinya adalah nangka dan naga. Tahu kan buah nangka sama naga? Kalau nangka nanti silakan duduk, kalau naga silakan berdiri. Paham? Ikuti instruksi yang didengarkan. Nangka. Nangka. Naga. Nangka. Nangka naga. Nangka naga. Loh, kalau nangka tadi apa? Duduk. Berarti salah. Kita ulangi lagi. Nangka. Nangka. Naga naga. Naga nangka. Naga nangka nandayo. Kita mau tangan untuk kita semuanya. Permasalahan dalam materi sudah Pak Rizky sajikan, nanti ada di LKPD kalian tentang masalah atau contoh dari permasalahan
yang bersambung dengan Umar bin Abdul Aziz. Tentang keputusan panitia acara yang tidak adil dan tertutup. Ini salah satu contoh isu yang sudah Pak Rizky buat di dalam LKPD. Silakan duduk dengan kelompok masing-masing. Sebelum diskusi dimulai, karena kalian sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing, silakan ditentukan ketua dulu dan juga sekretaris dahulu. Sebagaimana sunnahnya Rasulullah, jika ada sebuah musyawarah kok tidak ada yang memimpin, berarti yang memimpin adalah setan. Ketuanya siapa? Sarifah. Rian aja. Sarifah aja. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Sekretarisnya siapa? Riana. Ngayu aja. Riana aja. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah terbentuk tentang perwakilan dari ketua dan juga sekretaris. Silakan dimulai untuk melakukan diskusi tentang studi yang telah Pak Rizky paparkan tadi. Dan juga LKPD sudah Pak Rizky bagikan kepada kalian sebagai untuk penunjang diskusi kelompok kalian, maka ada salah satu kata kunci untuk menyusun sebuah LKPD dan juga tugas yang diberikan, yaitu kartu teladan kepemimpinan adil dan musyawarah. Kartu teladan itu untuk penunjangnya, silakan disimak pada video kali ini. Tentang permasalahan isu kepanitiaan tadi sudah Pak Rizky sediakan, silakan dilihat untuk menambah referensi kalian. Assalamualaikum. Monggo. Assalamualaikum kok jawabannya monggo. Assalamualaikum. Monggo. Mas. Pak. Kula Darno saking kecamatan. Oh nggih. Setelah melihat video tadi dan juga membaca tentang permasalahan ketua panitia tadi, bagaimana pendapat kalian? Filmnya bagaimana? Menarik, bagus. Terus? Bisa membawa pelajaran tentang apa? Baik, benar. Tentang musyawarah nanti ada beberapa permasalahan yang dibahas secara musyawarah juga. Itu adalah sesuatu pemimpin yang ideal seperti gambaran Umar bin Abdul Aziz. Silakan dimulai untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Silakan berhadapan-hadapan kembali.
keputusan ketua itu benar, lantas mengapa tidak benar? Karena teman di kelas merasa kecewa, tidak merasa dilibatkan, merasa diperlakukan tidak adil dalam pembagian tugas dan penggunaan dana. Jadi kalau jadi ketua itu harus yang benar, jangan musyawarah sendiri. Nah, ini benar. Dari perkataan teman kalian, yang namanya musyawarah itu harus mengedepankan yang namanya demokrasi, tidak ada penindasan, bahkan laki-laki maupun perempuan sama seperti dikatakan Rasulullah. Izin bertanya, Baik, silakan Nafila. apakah sikap tersebut harus dituliskan semua, Pak? Ya, dituliskan semuanya sesuai dengan isu yang telah diberikan. Pak, saya izin bertanya, Baik, silakan Syarifah. sikap apakah yang harus ditulis dalam map? Apakah baik saja atau buruk saja atau baik atau buruk? Sesuai yang ada di kartu yang telah Bapak bagikan, di sini sudah tertera ada sikap yang baik dan juga ada sikap yang buruk yang tergambarkan tentang isu kepanitiaan yang tidak adil. Nah, di sini nanti tinggal dituliskan antara baik dan buruk, silakan didiskusikan dengan teman masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah dari kelompok 1 dari sekolah saya. Sebelum kita mulai berdiskusi, silakan dulu tepuk semangat. Silakan dimulai untuk diskusinya. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1. Seorang ketua panitia. Ketika seorang ketua panitia yang tidak adil itu diputuskan hanya berdasarkan ide mereka. Yang kedua, pembagian tugas yang tidak sama rata dan penggunaan pas dana yang diberikan untuk perlengkapan mahal. Yang keempat, kurang terbuka, tidak mendengarkan pendapat bawahannya. Akibatnya, banyak teman-teman atau orang-orang yang merasa kecewa, sakit hati dan tidak bangga karena ada ketua panitia yang seperti itu. Dan contoh ketua panitia yang adil adalah yang pertama, bermusyawarah diputuskan dengan bersama-sama. Yang kedua, membagi tugas secara adil dan menggunakan uang kas dengan barang seharga secukupnya. Yang keempat, terbuka, mendengarkan pendapat semua orang. Dan akibat dari ketua panitia yang adil itu, banyak teman atau orang yang merasa senang dan bangga karena menjadi ketua yang sangat adil. Aplaus untuk kelompok 1. Silakan ditutup untuk presentasinya. Sekian dari saya, Syarifah, dan saudari saya, Tiana, mengucapkan terima kasih telah mendengarkan diskusi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Setelah kita mendengarkan beberapa presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, alhamdulillah pelajaran kali ini sangat bermanfaat untuk membedah kisah tentang idealnya pemimpin Umar bin Abdul Aziz. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dari situ, maka Pak Rizky sudah menyimpulkan yang pertama adalah tentang sikap adil. Prioritaskan keadilan untuk semuanya, jangan difikirkan keuntungannya diri sendiri, maka itu akan merugikan orang lain. Karena tidak ada yang namanya keadilan. Pemimpin, sosok leadership yang sangat istimewa dari umat Islam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita membahas tentang Umar bin Abdul Aziz, memilih pemimpin berdasarkan kompetensinya dan sangat amanah. Tidak hanya karena dia mempunyai jabatan yang tinggi, mempunyai uang yang banyak, dan sebagainya. Tidak mementingkan seperti itu. Tapi karena kompetensinya dan pengetahuan ilmu yang banyak. Musyawarah, membuka pintu untuk musyawarah dan keluhan rakyat. Maka dari situ, tadi tentang ketua panitia, itu tidak ada yang namanya musyawarah. Dia hanya memutuskan untuk dirinya sendiri. Dan itu melanggar yang namanya demokrasi. Yang keempat, dampaknya. Dampak kepemimpinannya nanti akan cacat. Namanya cacat itu berarti tidak bisa dikenang sama orang, tidak menjadi membekas.
Kan ada di lingkungan kalian itu sosok misalkan ada lurah. Lurahnya itu membangun jalan yang sangat bagus dan juga luas dan juga lebar. Alhamdulillah itu menjadi yang namanya pemimpin ideal dan akan dikenang sama orang. Oh ternyata lurah itu orangnya baik, dia amanah. Seperti itu ya. Itu keagamaan lurah. Kalau di lingkungan sekolah berarti ketua panitia. Oh ternyata kegiatan ini ketuanya itu bagus sekali. Uangnya masih sisa padahal anggarannya itu banyak. Tapi ternyata uangnya masih sisa. Amanah panitia tidak memakan uang. Karena itu bagian uang haram. Dari situ nanti untuk prakteknya kita bisa implementasikan di kehidupan sehari-hari. Setelah kita melakukan pembelajaran tentang sikap ideal pemimpin Umar bin Abdul Aziz, maka Pak Rizky pengen tahu seberapa mana kalian paham tentang pengetahuan Umar bin Abdul Aziz. Kita melaksanakan asesmen pengetahuan. Alhamdulillah dari asesmen yang kalian kerjakan sudah memenuhi KKM yang awalnya di bawah KKM tadi. Alhamdulillah sudah memenuhi dengan nilai yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Untuk pertemuan minggu depan kita akan melaksanakan ulangan harian. Maka dari situ karena kalian sudah di ujung bab yaitu terakhir yang kita pelajari untuk kelas 7 yaitu Umar bin Abdul Aziz. Minggu depan kita melaksanakan ulangan harian. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amun qalimul la yu'alu samahu kanazal qawli wa bi'adin wa niyatin biya sasfi mikul lidari wa nuruhu dalilun liqalbi dadani wa Allahumma fiqillah wa mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam